biasa, saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten semester 5. Saya dari kelas BKID. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari UTS mata kuliah mikro konseling. Dosen pengampu Pak Yogi Damai Saputra. Nah, di sini saya akan melakukan pengadministrasian tes dengan menggunakan instrumen sosiometri ya teman-teman. Nah, yang mana bertujuan untuk mengetahui hubungan sosial atau interaksi sosial antara satu individu dengan individu yang lainnya ya teman-teman. Di sini selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesemangatan dalam belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki kegiatan di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman di sini benar nggak kelas 10B? Benar? Oh, benar ya. Benar ya. Berarti di sini kita perkenalan dulu ya teman-teman. Di sini perkenalkan, nama kakak Hilda Yunisa dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Kakak di sini kelas 5D. Di sini untuk mengentaskan tugas dan UTS dari mata kuliah mikro konseling ya teman-teman. Di sini apa semua mau perkenalan dulu? Boleh? Boleh ya. Dari sini dulu ya. Di sini siapa namanya? Iqbal. Nah, Iqbal. Halo Iqbal. Di sini siapa namanya? Andin. Oh iya, halo Andin. Di sini siapa namanya? Rizal. Oh iya, Rizal. Halo Rizal. Di sini siapa? Tiara. Wah, bagus ya namanya Tiara ya. Halo Tiara. Di sini siapa namanya? Anindya. Wah, kayak saudara aku Anindya ya namanya. Halo Anindya. Di sini siapa? Amel. Halo Amel. Di situ Nisa. Halo Nisa ya. Halo. Di situ siapa namanya? Oh, Rizkika. Halo Rizkika. Nah, di sini kan sudah tahu ya nama teman-teman semua kakaknya, dan teman-teman juga sudah tahu nama kakak. Tadi ada yang ingat nama kakak siapa? Ya, nama kakak Kak Hilda ya, dipanggilnya Kak Hilda aja, jangan Kak Hilda Yunisa kepanjangan ya. Nah, di sini kakak minta waktunya ya teman-teman, sedikit dari teman-teman untuk melakukan pengadministrasian tes instrumen sosiometri. Di sini ada yang tahu nggak sosiometri itu apa? Gak ada? Oh iya, kakak jelasin dulu ya sosiometri itu apa. Nah, sosiometri itu adalah alat pengumpulan data untuk mengetahui hubungan sosial atau interaksi sosial teman-teman semua yang ada di kelas ini. Nah, jadi di sini contoh nih ya, hubungan interaksi sosial dari Iqbal sama Teh Tiara. Gimana nih hubungan interaksinya, baik atau enggak gitu. Nah, di sini teman-teman semua tidak usah khawatir ya teman-teman. Data-data teman semua ini tidak menyangkut nilai dan tidak usah khawatir ya teman-teman. Di sini tidak akan menyangkut nilai dan tidak akan bocor ke teman sebelahnya ya teman-teman. Nggak akan ketahuan karena ini sifatnya rahasia ya teman-teman. Nah, di sini sebelum kakak memulai kegiatan kita ini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nggak teman-teman? Atau ada yang ingin ke kamar mandi terlebih dahulu gitu, untuk agar nanti kita melakukannya dengan efektif ya teman-teman. Ada yang ingin ke kamar mandi atau ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Nah, oke. Nah, kemudian teman-teman semua di sini
kakak minta untuk mengeluarkan satu kertas dan satu pulpen. Disiapkan ya teman-teman. Di sini ada yang nggak punya pulpen, mau kakak pinjamkan? Oh ya, bawa semua ya teman-teman ya. Ya, sudah. Nah, sebelumnya kakak jelaskan lagi terlebih dahulu, ini sifatnya rahasia dan tidak akan menyangkut nilai dan tidak akan bocor ke siapapun ya teman-teman. Nah, di sini kalian ngisinya secara jujur ya teman-teman, jangan ada yang takut. Takut nanti ada yang bocorin sebelah saya, ntar lirik-lirik gitu. Ntar ada yang ngasih tahu, kamu kok milihnya si ini gitu. Kok ini gak dipilih sih? Nanti yang ada nanti kalian bisa berantem ya teman-teman. Jadi teman-teman semua harap jangan ada yang ngintip kanan kiri dan harap tidak ada yang memberitahu tadi pilih siapa ya teman-teman ya. Ini sifatnya rahasia ya. Nah, sudah semua, siapkan satu alat tulis, satu kertas dan satu pulpen. Nah, kemudian kakak minta nanti kalian jawab tidak di luar kelas ini ya teman-teman, namanya hanya di kelas ini saja. Tidak ada yang tidak boleh ada yang menyebutkan nama yang di luar kelas ini ya teman-teman ya. Nah, kakak sebutkan ya pertanyaannya. Sebutkan 2 nama teman Anda yang bisa Anda ajak belajar ketika Anda kesulitan dalam mengerjakan tugas. 2 nama teman kelas Anda yang Anda bisa ajak belajar ketika Anda kesulitan dalam mengerjakan tugas. Ingat teman-teman, di kelas ini saja ya namanya. Sudah? Ya. Kalau sudah, kakak ambil ya kertasnya ya. Nah, teman-teman, di sini kertasnya sudah semua di kakak ya. Jadi, teman-teman, jangan khawatir kertas ini akan bocor ke guru-guru kelas kalian atau ke teman-teman kelas kalian ya. Ingat, ini semua tidak menyangkut nilai dan tidak akan bocor ya, teman-teman. Di sini kakak ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah menyempatkan waktunya sedikit untuk kakak dan telah membantu kakak dalam mengerjakan tugas UTS ini. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan diberikan semangat terus dalam belajar agar teman-teman semua bisa mencapai cita-cita teman-teman semua ya. Nah, di sini kakak ucapkan terima kasih sekali lagi. Kakak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Nanti kakak
minta waktunya lagi ya teman-teman untuk memberikan hasil dari DCM ini. Ya, dadah. Ulang. Dari Tadi yang udah. kasih Balik lagi. Oh iya. Nanti kakak akan meminta waktunya ya teman-teman untuk memberikan hasil dari sosiometri ini ya teman-teman. Nah, dadah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini masih ada yang ingat nggak sama kakak? Siapa? Masa lupa? Yang minggu lalu loh, katanya kakak dari UIN yang semester 5 yang minta bantuan dari teman-teman itu loh. Siapa yang ingat, ayo? Ya, lu siapa? Iya betul, nama kakak itu Hilda ya, Hilda Helmisa ya. Kakak perkenalan nama dia aja ya. Perkenalkan, nama kakak Hilda Helmisa. Kakak dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten semester 5. Kakak dari kelas 5D ya teman-teman. Nah kakak kan kemarin minggu lalu udah nih ya minta bantuan dari teman-teman itu dari sosiometri ya teman-teman ya, kita pengisian sosiometri. Nah sekarang kakak akan memberikan hasilnya nih, hasilnya itu lumayan bagus lah teman-teman ya. Nah di sini kan kemarin pertanyaannya itu sebutkan 2 nama teman anda yang bisa anda ajak untuk belajar ketika anda kesulitan ketika anda mengerjakan tugas ya teman-teman. Nah di sini kakak akan memberikan hasilnya teman-teman. Nah di sini lumayan ya teman-teman interaksinya, tapi ada 1-2 orang yang emang tidak dipilih ketika dia dalam mengerjakan tugas. Nah ada juga yang memilihnya ke si A dan si B doang gitu, ada yang gitu. Tapi bukan berarti tidak bagus ya teman-teman, ini cukup bagus, hanya perlu pengembangan saja ya teman-teman. Nah di sini kan kemarin tuh kan ada 10 orang ya teman-teman di sini ya. Nah di sini ada 10 orang, jadi yang tidak dipilih ini mungkin nanti kakak akan memanggil dia untuk kayak sharing-sharing gitu. Kenapa ini kok nggak dipilih? Ada masalah apa di kelasnya atau ada faktor-faktor lain di luar kelas, di dalam kelas atau di luar kelas ya teman-teman. Nah kalau yang banyak dipilih juga kakak akan manggil. Nah jadi kita mengembangkan dari yang sudah dipanggil nih, kita dikembangin lagi agar dia tidak turun, begitu ya teman-teman. Dan yang tidak dipilih juga kita panggil, tapi teman-teman di sini dengan catatan tidak untuk dijatuhkan ya teman-teman, hanya kita di sini akan sering-sering saja gitu, cerita atau curhat gitu, atau kita boleh kan sedikit-sedikit cerita tentang apa sih keluh kesahnya ketika di kelas atau ketika di luar kelas gitu, apa aja nih kesulitan dalam belajar kita ini gitu ya teman-teman. Nah kemudian tapi di sini dipanggil bukan sama kakak ya teman-teman, sama wali kelas teman-teman semua, tapi dengan catatan wali kelas juga tidak tahu kenapa teman-teman dipanggil ya, karena ini sifatnya rahasia, jadi cukup kakak aja yang tahu gitu ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Iya, gimana? Oh, jadi yang kalau misalkan banyak yang dipilih gitu, ada yang nggak dipanggil gitu ya? Ada yang nggak dipanggil itu kenapa? Jadi bukan masalah kalau misalkan yang nggak dipanggil itu bukan berarti dia tidak bermasalah atau dia banyak yang dipilih gitu, tidak ya teman-teman. Berarti di sini teman-teman sudah bagus interaksinya dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi, dan paling kakak akan memberikan 1 atau 2 kegiatan untuk teman-teman semua di sini agar teman-teman bisa mengembangkan semuanya, agar bisa memberikan yang terbaik untuk teman sekelas di sini, dan interaksinya juga semakin hari semakin bagus ya teman-teman. Nanti kakak akan berikan kegiatan contoh ya salah satunya itu
kayak bimbingan klasikal gitu. Jadi di sini teman-teman semua akan mendapatkan ilmu dari apa yang akan berikan itu nanti ya teman-teman. Jadi kita di sini fokus ke yang tidak dipilih atau dan yang banyak yang dipilih saja dulu ya teman-teman. Tapi nanti itu mah teman-teman bukan sekarang. Nah ya. Jadi teman-teman, kakak ucapkan terima kasih banyak atas bantuan teman-teman di minggu lalu dan minggu sekarang yang sudah direpotkan ya teman-teman waktunya. Kakak mohon maaf karena di sini kan tanpa kalian kakak tidak ada apa-apanya gitu ya teman-teman. Di sini kalau misalkan tidak ada kalian, kakak nggak bisa ngerjain tugas gitu ya teman-teman ya. Nah, dan di sini juga kalian teman-teman semua bisa tahu gitu dan bisa mengembangkan interaksi sosialnya lagi dari kegiatan ini ya teman-teman. Jadi kakak ucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada teman-teman yang sudah direpotkan, sudah menyempatkan waktunya sedikit untuk kakak ya di sini. Kakak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Hilda Nurisa di tugas UTS Biro Konseling ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan hasil data dari yang saya dapat ya dari kemarin saya telah melakukan pengadministrasian hasil tes sosiometri ya. Nah di sini hasilnya ya teman-teman nih. Kemarin saya ngambil dari kelas 10D. Nah, ini interaksinya lumayan sih ya teman-teman, lumayan bagus karena hanya ada 1 atau 2 orang yang terisolasi saja ya. Sini saya akan menjelaskan yang pertama itu responden dari ini ada responden, ada pilihan pertama, ada pilihan kedua ya teman-teman. Pilihan pertama itu maksudnya kemarin kan soalnya itu sebutkan 2 nama teman Anda yang bisa Anda ajak ketika Anda belajar dan mengerjakan tugas nih teman-teman. Nah di sini kan ada 2 pilihan. Maksud 2 pilihan ini pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, respondennya ini respondennya sengaja saya rahasiakan karena ini bersifatnya rahasia ya teman-teman. Nah di sini saya samarkan dengan menggunakan A, B, C dan sampai Z ya, sampai J ya teman-teman. Nah di sini kan contoh kemarin itu contoh yang A itu contoh kemarin namanya itu Tiara. Nah contoh ya, ini hanya contoh ya teman-teman. Contoh yang A ini Tiara, yang Tiara ini memilih H dan J. H ini contoh namanya itu contoh Iqbal dan Anindya. Contoh ya teman-teman, ini hanya contoh saja. Contohnya begitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya teman-teman hasil data dari sosiometri yang kemarin dari kelas 10B. Responden pertama itu A ini memilih H dan J. Kemudian B dia memilih D dan C. Kemudian yang C dia memilih D dan A. Dan D dia memilih A dan C. E dia memilih D dan A. Kemudian yang F dia memilih A dan D. Yang G dia memilih I dan E. Responden yang H dia memilih A dan D. Kemudian responden I dia memilih D dan A, dan J memilih E dan I. Di sini sudah ya teman-teman, di sini ada kesimpulannya. Pilihan terbanyak itu A dan D, dan dipilih 1 orang H dan J, dan tidak dipilih itu F, G dan B. Nah, bisa disimpulkan ya teman-teman, interaksi belajar di kelas itu kurang bagus karena masih ada yang tidak dipilih dan belajar. Tapi di sini lumayan ya teman-teman. Di sini kan ada yang banyak dipilih karena yang tidak dipilih, yang terisolasinya itu hanya beberapa saja ya teman-teman. Kemudian
nanti setelah ini ada yang namanya sosiogram teman-teman. Di situ sosiogram itu bisa terlihat bahwa interaksi sosial dari kelas 10D ini bagaimana, baik atau tidak gitu. Jadi di situ fungsi sosiogram itu bisa melihat interaksi dari teman-teman kelas 10D yang kemarin saya minta untuk mengerjakan mengisi sosiometri itu. Kemudian ke sosiogram ya. Nah di sini terlihat ya teman-teman. Nah teman-teman di sini selanjutnya ada sosiogram ya teman-teman. Di sini ada keterangan bahwa yang segitiga itu laki-laki, F dan G itu laki-laki, jadi yang kotak itu perempuan. Nah pilihan pertama berwarna orange, ini yang tanda panah ini. Pilihan kedua itu warna biru ya teman-teman. Di sini jadi bisa disimpulkan di sini satu kelas cuma ada 2 orang saja yang laki-laki ya teman-teman. Nah kemudian sosiogram di sini memang terlihat yang banyak dipilih itu A dan B. A ini dipilih 6 orang dan D dipilih 6 orang. Jadi yang interaksinya bagus itu A dan D. Nah, kemudian yang dipilih hanya 1 orang itu yang J dan H. J dan H. Gitu ya teman-teman. Di sini hanya dipilih 1 orang dan ini juga perlu pengembangannya ya teman. Perlu pencegahan dari kita karena khawatir H dan J ini khawatir dia turun lagi gitu kan. Bisa-bisa dia tidak ada yang dipilih. Jadi perlu adanya pencegahan untuk H dan J. Kemudian ada yang tidak dipilih. Di sini ada F, B dan G. Di sini tidak dipilih ya teman-teman. Nah, di sini membuktikan bahwa interaksi sosial belajar dari kelas 10D ini sudah lumayan, tapi hanya ada beberapa saja yang terisolasi karena memang tidak tahu faktor yang lainnya ya teman-teman. Dan kemarin juga saya sudah memanggil teman-teman yang terisolasi ini melalui wali kelasnya gitu ya teman-teman. Sekali lagi ini data saya samakan karena ini bersifat pribadi ya teman-teman. Kemudian setelah ini ada yang itu namanya program. Nah kemudian teman-teman di sini selanjutnya ada program dari bimbingan konseling. Di sini saya mengambil datanya itu dari hasil yang tadi teman-teman. Jadi di sini saya akan melakukan apa dari masalah dari yang kemarin ini teman-teman, yang kurang interaksinya atau memang dia terisolasi atau dia banyak yang dipilih. Di sini saya masukkan semua ya teman-teman. Saya akan melakukan apa di sini. Yang pertama itu komponen layanan. Nah di sini ada komponen layanan dasar. Nah di sini ada layanan dasar. Kemudian kegiatannya itu konseling individual. Yang pertama konseling individual, yang kedua bimbingan kelompok, dan yang ketiga bimbingan klasikal. Nah pertama konseling individual dulu ya teman-teman. Nah konseling individual ini topiknya untuk memelihara responden dengan pilihan yang terbanyak. Jadi responden yang terbanyak itu dipelihara agar tidak turun dan tidak menurun gitu teman-teman interaksinya. Jadi sesama harus dipelihara agar dia mempertahankan interaksi yang seperti ini saja karena dia sudah bagus interaksinya di sini teman-teman ya. Dan yang kedua topiknya untuk mengentaskan masalah responden dengan pilihan tersedikit. Nah, mengentaskan masalah responden dengan pilihan tersedikit ini bertujuan untuk pengentasan masalah. Kenapa nih responden ini dipilih sedikit di dalam kelas? Begitu teman-teman. Kemudian
dari bimbingan kelompok ya teman-teman. Nah, bimbingan kelompok di sini pemahaman dan pengembangan interaksi sosial. Jadi di sini semuanya yang respondennya ini yang tidak dipilih saja ya teman-teman. Jadi di sini yang tidak dipilih dilakukan bimbingan kelompok gitu semuanya. Jadi untuk mengembangkan interaksi sosial sesama kelasnya ini nih teman-teman. Jadi agar bisa memahami interaksi yang bagus itu bagaimana. Jadi dilakukannya bimbingan kelompok. Nah, kemudian ada bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal ini yang pertama untuk memahami dan menerima kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri. Bimbingan klasikal itu dilakukan semua ya teman-teman, semua responden atau satu kelas, karena di sini untuk semua, bukan untuk per individu atau untuk yang tidak dipilih atau yang paling banyak dipilih, karena ini untuk semua, khusus semua. Dan yang kedua, peserta didik atau konseling mampu mengetahui cara belajar yang efektif. Jadi untuk memberitahu bahwa kelas 4D, kelas 10D ini diberitahu cara belajar yang efektif itu seperti apa. Jadi dilakukannya bimbingan klasikal. Kemudian yang pertama itu konseling individual. Di sini konseling individual itu masuk ke bidang pribadi sama sosial. Yang pertama dan kedua juga ya teman-teman. Kemudian sasarannya yang pertama responden yang responden yang banyak dipilih. Dan yang kedua responden yang tidak dipilih. Strateginya itu melalui individu dan individu. Dilakukannya waktunya itu untuk responden yang paling banyak itu dilakukannya di bulan Oktober di minggu ketiga dan bulan November di minggu kedua. Pelaksanaannya itu dengan konselor. Kemudian responden yang tidak dipilih itu dilakukan di waktu bulan Oktober di minggu kedua dan bulan November di minggu ke-1. Selanjutnya itu dari responden yang tidak dipilih ini teman-teman, dari bimbingan kelompok ya teman-teman. Ini bimbingan kelompok. Nah, ini strateginya masuk ke kelompok dan waktu pelaksanaannya itu di bulan Juni minggu ke-1, bulan Juli minggu ke-3, bulan Juni minggu ke-3, bulan Juli minggu ke-1, bulan Juli minggu ke-3, Agustus minggu ke-1 dan minggu ke-3, September di minggu ke-1 dan minggu ke-3, dan bulan Oktober di minggu ke-1 dan minggu ke-3, bulan November di minggu ke-1 dan minggu ke-3 ya teman-teman. Pelaksanaannya itu konselor. Nah, kemudian ini dari bimbingan klasikal ya teman-teman. Semua nih dari bimbingan klasikal itu untuk semuanya kelas dan dilakukan yang pertama itu dilakukan 1 kali saja di setengah periode di satu semester itu di bulan Oktober di minggu ke-4 dan yang kedua itu di bulan Oktober di minggu pertama. Itu ya teman-teman, dilakukan dengan pelaksanaannya itu dengan konselor gitu ya teman-teman. Nah, bisa disimpulkan di sini kan sudah ada program ya teman-teman, semuanya sudah terkumpul dan sudah terancang nih di sini. Jadi saya akan meminta bantuan dari kelas 5D, dari kelas 10D ini untuk melakukan kegiatan ini gitu tuh teman-teman, dengan melakukan konseling individual, bimbingan kelompok dan bimbingan klasik dengan melakukan tahap-tahap yang telah ditentukan ya teman-teman, begitu jadinya. Mungkin ya cukup sekian dari saya. Semua yang saya jelaskan tadi itu semata-mata untuk pemberitahuan dan pembelajaran untuk teman-teman semua ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.